Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Naswila, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon dengan NIM 254216011353. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Miftahul Huda kelas 10 dengan materi jual beli. Mohon masukannya Bapak Ibu penguji untuk kesempurnaan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu bahagia dan sehat selalu. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Zikri, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Adi Saputra, Aisyah Nur Aziza, Yuliana Zilka Nabila. Oke, sebelum belajar dimulai, persiapkan bukunya terlebih dahulu, dibuka. Hari ini kita belajar tentang bab jual beli. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kepemilikan. Ya, jadi kepemilikan itu kita bisa belajar dengan beberapa macam. Ada kepemilikan karena adanya akad, jual beli, pinjam meminjam. Ada lagi kepemilikan karena adanya warisan. Ada lagi jual beli dengan ada yang namanya ihrojul mubahat, ikan di sungai dengan cara kita tangkap maka akan menjadi milik kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita belajar materi tentang jual beli. Kenapa kita harus belajar tentang jual beli? Karena tujuan kita belajar jual beli hari ini adalah untuk peserta didik bisa menganalisis dan memaparkan ketentuan jual beli di dalam Islam, baik dari rukunnya, syarat ataupun macam-macamnya. Yang kedua, para peserta didik kalian bisa mengaplikasikan jual beli sesuai dengan tuntunan syariat sebagai wujud rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu menyambung dengan bagaimana mengaplikasikan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya saya akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang jual beli? Bisa kalian jawab, tulis di sticky notes ini, nanti kemudian kalian tempelkan di papan tulis. Oke, setelah kalian menempel jawaban-jawaban kalian yang kalian ketahui tentang jual beli, maka akan saya bacakan beberapa dari jawaban kalian. Yang pertama, jual beli adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli, saling tukar antara barang jualan dengan uang pembeli. Nah, yang terakhir itu adalah jual beli
menukar sesuatu dengan sesuatu atau suatu transaksi yang mengakibatkan pemindahan hak milik dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, itulah beberapa jawaban dari kalian ya, yang bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan jual beli. Karena berkaitan dengan jual beli, saya mau bertanya, pernahkah kalian punya pengalaman tentang jual beli? Pernah. Di mana aja? Di warung, di pasar, di kantin? Pernah? Kalau jajan di kantin? Kalau kalian jajan di kantin, kira-kira terpenuhi nggak syarat dan rukunnya? Kenapa? Karena ada penjual, terus ada pembeli, ada barang diperjualbelikan, ada uangnya, yang terakhir ada akad jual beli. Kemudian yang terakhir, pernah nggak sih kalian ngalamin atau ngelihat orang lain membeli sesuatu barang yang sudah dikemas, dibungkus, luarnya bagus, tapi dalamnya ada yang busuk atau tidak sesuai dengan ukuran yang ada di luar? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Coba tunjuk tangan. Asyifa Dewi pernah beli apa? Tapi online, Bu. Tapi online. Beli apa? Beli rok. Dan datang baju. Beli rok yang datang baju. Ah, kira-kira sesuai nggak tuh sama yang dipesan? Enggak. Oke. Nanti akan kita bahas selanjutnya mengenai materi tentang jual beli. Namun sebelum itu, mari kita lihat tayangan video berikut tentang jual beli. Sambil menunggu infokusnya siap, mari kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ya, setiap orang menghitung mulai dari angka 1 sampai dengan 4. Caranya anak-anak berhitung mulai dari 1 sampai angka 4. Kemudian nanti kalian berkumpul ya, yang 1 dengan kelompok 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Dimulai dari Haikal. 1, 2, 3. Oke anak-anak, sudah siap semua dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah siap, maka mari akan kita saksikan. Saya akan menayangkan video tentang jual beli. Kalian saksikan dan kalian simak dengan sebaik mungkin. Karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Selamat menyaksikan. Kue cubit. Silakan, Bu. Bikin dagangan 500-an. Duitnya, Bu. Beli apa ya? Silakan dibeli, Bu. Silakan, Bu. Ini kue cubit enak banget. Kue cubit ya. Boleh deh, 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Makasih ya, Bu. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada uang pas 20.000 aja, Bu. Ya, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Kita lagi buru-buru nih, Bu. Ini Makasih ya, Ayah. Ini gimana? Wah, kalau semua punyanya kayak ini tadi, dari bisa untung banyak. Wah, ada Nusa sama Rara. Kita jadi ada temenan jualan ya. Kamu Kak Abdul sama Kak Syifa jualan apa? Masa jualannya sama sih? Jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda. Ya kan? Enak kan juga kue cubit dari rumah. Ayo, Bu, Pak. Ini agar-agar jeli kenyang. Kue cubit coklat meleleh. Cuma 500. Ayo, dibeli. Ayo sini, Pak, Bu. Bapak, Ibu, Om, Tante, ayo. Di sini ada kue cubit rumah. Dagangan Kak Abdul sama Kak Syifa masih banyak. Wah, sayangnya banget nih. Betul, rezeki itu udah diatur. Jadi nggak usah khawatir. Lagian, Nusa sama Rara kan sahabat kita. Jadi, nggak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang dagang. Rara, ada apa sih kamu? Ini kue cubit buatan rumah enak loh.
Ujung harus yang baik. Gitulah. Berani cari kue. Pak Ucok, kue cubitnya masih kurang kan? Iya Nusa. Nah, kebetulan nih Pak Ucok, Siva sama Abdul juga jualan kue cubit. Iya, Pak Ucok. Kali itu. Uang kembalian belanjaku tadi. Belikan kue cubit kalian aja ya. Terima kasih banyak Pak Ucok. Banyak. Sama-sama. Siva. Kenapa sih, Ra? Kok malah nawain kue-cubitnya ke aku sih? Kalau dibilang gak ada pembelian, pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa gimana? Ra, ingat kan semua? Ingat lah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul, amanah, jujur, dan terpercaya. Iya sih, tapi kan mah. Ayo. Nah, gitu dong. Dari video yang kalian saksikan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, bolehkah anak kecil melakukan transaksi jual beli? Yang kedua, bolehkah penjual mengambil keuntungan yang berlipat ganda? Kemudian yang ketiga, sah atau tidak jika melakukan jual beli tetapi barangnya tidak ada? Yang keempat, bolehkah melakukan jual beli tetapi akadnya tidak jelas? Silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian masing-masing. Jawabannya ditulis di buku tulis. Anak-anak udah selesai semua? Ya. Kalau sudah selesai, maka utusan dari kelompoknya masing-masing, ya, 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan apa jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Yang mau maju pertama, kelompok 1? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Siapa yang mau maju? Kelompok yang lain mendengarkan. Jika tidak setuju boleh menyampaikan ketidaksetujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Ika. Yang pertama, bolehkah anak kecil melakukan transaksi jual beli? Jawabannya yaitu boleh, asalkan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua, bolehkah penjual mengambil keuntungan yang berlipat ganda? Jawabannya tidak, karena masuk ke dalam riba. Yang ketiga, sah atau tidak jika melakukan jual beli tetapi barangnya tidak ada? Jawabannya adalah tidak sah, karena rukunnya tidak lengkap. Yang keempat, bolehkah melakukan jual beli tetapi akadnya tidak jelas? Jawabannya tidak, karena rukunnya tidak terpenuhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, Syafiq sama siapa? Arkan, silahkan maju ke depan. Bolehkah anak kecil melakukan transaksi jual beli? Boleh, karena anak kecil tersebut sudah memenuhi satu syarat, yaitu jual beli, yaitu memais atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi masih kurang dengan satu syarat lagi, yaitu balik.
Nomor 2, bolehkah penjual mengambil keuntungan yang berlipat ganda? Tidak boleh karena kasihan si pembelinya. Nomor 3, sah atau tidak jika melakukan jual beli tetapi barangnya tidak ada? Tidak sah karena barangnya tidak ada. Nomor 4, bolehkah melakukan jual beli tetapi akadnya tidak jelas? Tidak boleh karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sekian jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Silakan Zikri dan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bu Ika. Pertanyaan pertama, bolehkah anak kecil melakukan transaksi jual beli? Boleh asal penjualnya bisa membedakan yang baik dan buruknya, dan lebih baiknya lagi jika penjualnya sudah balik. Pertanyaan kedua, bolehkah penjual mengambil keuntungan yang berlipat ganda? Tidak boleh dikarenakan itu termasuk riba. Pertanyaan ketiga, sah atau tidak jika melaksanakan jual beli tetapi barangnya tidak ada? Tidak, karena barang tersebut belum jelas maslahatnya, maka haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan pembeli. Pertanyaan terakhir, bolehkah melakukan jual beli tetapi akadnya tidak jelas? Tidak boleh karena akad merupakan salah satu rukun jual beli. Oke, selanjutnya anak-anak, mari kita simak materi tentang jual beli, nanti akan saya jelaskan. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya adalah tukar menukar suatu barang. Adapun menurut istilah, suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi yang namanya jual beli itu adalah tukar menukar suatu barang. Ketika seseorang memerlukan barang, maka kita bisa memilikinya dengan cara membeli, ya. Oke, apa alat belinya adalah dengan mata uang sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil dan hukum jual beli, dalilnya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas ya ayatnya di surat Al-Baqarah. Yang selanjutnya, rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, ya, atau ada jasa. Apa itu jasa? Jasa biasanya kalau kita butuh sama orang lain, oh saya saking sibuknya nggak bisa nyuci, nah jadi manggil orang pakai jasanya, kemudian kita kasih uang. Kemudian ada ijab dan qabul. Ijab itu adalah perkataan penyerahan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah adanya alat tukar atau mata uang. Yang selanjutnya, syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama, barangnya halal dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, barangnya halal, bukan barang yang haram. Yang ketiga, tidak mengandung unsur penipuan. Jadi syarat sah jual beli adalah tidak mengandung unsur penipuan. Jelas harga dan barangnya. Ya, syarat sah jual beli kalau barangnya ada dan harganya jelas. Selanjutnya, ada macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli ada 3. Yang pertama ada jual beli musyahadah. Barangnya hadir atau terlihat. Jual beli mausufil zimah. Barangnya dalam tanggungan dengan spesifikasi jelas. Nah, ini sama kayak dengan jual beli salam. Jadi kalau kamu suka beli online, ya, di toko online mau beli baju gamis, bahannya katun, ya, ada contoh katalognya, ada modelnya, ada ukurannya dari S sampai XL, lebar dadanya berapa, panjangnya berapa, mau warna apa, itu namanya jual beli mausufil zimah. Barangnya dalam tanggungan dengan spesifikasi yang jelas.
Yang ketiga, jual beli goib atau barangnya nggak ada. Syafiq, mau beli celana? Mau Bu? Ibu jualan celana? Iya jualan. Kamu beli nggak? Biasa pakai celana nomor berapa? 36. Warna apa, Fik? Warna hitam. Ada Bu barangnya? Nggak ada. Ntar saya beli dulu di pasar, di Tanah Abang. Barangnya nggak ada. Boleh nggak kira-kira? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena barangnya tidak hadir atau tidak ada. Sedangkan kalau syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama syarat barang yang diperjualbelikan itu adalah barangnya harus halal. Yang kedua bermanfaat. Yang ketiga jelas barangnya, ukurannya, jenisnya, ya itu harus jelas, kualitasnya kelihatan. Yang keempat, barangnya itu jelas kepemilikannya. Kepemilikannya punya siapa? Punya milik sendiri. Nggak bisa kita jual barang tapi milik orang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Udah jelas? Oke, lanjut ke etika jual beli. Etika jual beli yang pertama, ada jujur dalam transaksi. Nah, kita harus jujur dalam keadaan kondisi barangnya gimana, baik atau enggak. Kalau emang ada cacat boleh disampaikan. Kalau memang nggak ada barangnya bilang nggak ada, jangan bilangnya ada tapi ternyata barangnya tidak ada. Yang kedua, tidak menipu atau curang. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengambil laba. Boleh ngambil untung, tapi nggak boleh terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak, terlalu berlipat ganda namanya termasuk ke dalam riba. Yang keempat, sunnah mencatat transaksi yang dilakukan. Yang kelima, tidak memanipulasi timbangan. Keenam, berbahasa yang baik dan ramah. Jika kita melakukan transaksi jual beli harus dengan bahasa yang baik dan ramah. Jual beli yang dilarang. Pertama, ada jual beli riba. Tadi ya, mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Yang kedua, menjual barang yang haram, bangkai, darah, air pipis, narkoba, obat-obatan terlarang, minuman atau makanan yang memabukkan. Yang ketiga, penipuan atau curang. Ya, melakukan jual beli dengan cara menipu. Bilang barangnya ada, ternyata nggak ada. Yang keempat, dilarang karena samar-samar. Apa tuh samar-samar? Belum jelas. Contohnya, beli buah rambutan, tapi belinya waktu dia masih hijau, masih kecil. Ternyata pas udah matang, buahnya rontok semua, nggak ada di pohonnya. Maka bisa merugikan salah satu pihak. Yang kelima, dilarang karena maksiat. Yang keenam, menawar atas tawaran orang lain. Yang selanjutnya, ada manfaat jual beli. Yang pertama, kenapa adanya jual beli? Bisa menciptakan keberkahan harta. Yang kedua, mendatangkan rezeki yang halal. Yang ketiga, mencegah kepercayaan antar sesama manusia. Kesimpulannya, jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan niat yang baik, akad yang sah, dan etika yang mulia. Dengan menerapkan prinsip Islam dalam jual beli, umat muslim dapat berdagang dengan berkah dan amanah. Yang terakhir, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, karena kalian sudah menyimak apa yang saya sampaikan, maka akan ada beberapa tugas yang kalian kerjakan di dalam LKPD ini. Di dalam LKPD ini nanti yang pertama akan ada orientasi masalah. Di sini ada masalah, ada 3 kasus, nanti kalian jawab ya. Yang pertama, manakah dari ketiga tokoh tersebut yang mempraktekkan jual beli yang amanah? Apakah tokoh A, tokoh B, atau tokoh C? Dari 3 tokoh ini menggambarkan macam-macam jual beli yang tadi. Ada yang musyahadah, ada yang mausufil zimah, ada yang goib. Nanti kalian isi di sini ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada yang kedua. Ya, gabungkanlah dengan kelompokmu meneliti perbedaan ketiga jenis jual beli yang menggunakan media digital atau buku teks. Ada baik musyahadah, jual beli barang yang terlihat langsung saat akad, statusnya hukumnya boleh sah atau tidak sah.
Ya, nanti kalian isi di sini. Oke? Nah, yang keempat, mengembangkan hasil simulasi dari ketiga macam tadi. Nanti kalian silahkan bagi peran ya untuk mensimulasikan jual beli musyahadah, mausufil zimah atau goib sesuai dengan apa yang kelompok kalian dapatkan. Jelas? Oke, silahkan dikerjakan. Coba dari utusan kelompok maju ke depan satu-satu untuk mengambil kalian dapat apa nanti untuk simulasi. Oke anak-anak, bagaimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. Berarti semua kelompok sudah siap untuk mensimulasikan macam-macam tentang jual beli di depan ya. Oke. Siapa kelompok pertama yang mau maju? Yang siap? Oke, silahkan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sebuah pasar, pembeli sedang mencari-cari barang untuk membeli sesuatu. Ayo Kak, dibeli Kak, misteri boxnya murah, hanya 50.000 aja. Wah, emang apakah isinya? Isinya rahasia, bisa jadi barang mahal atau barang murah. Aduh Kak, maaf kalau barangnya belum ketahuan kayak gitu Mas. Sebagai bentuk kasih kalian Rasul, saya nggak bisa beli ya Kak. Maaf ya Kak. Murid menunjukkan karakter keimanan dengan menolak transaksi yang dilarang secara syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mensimulasikan tentang jual beli barang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mensimulasikan tentang mausufil zimah. Kami dari kelompok 2 ingin mensimulasikan ba'i mausufil jimah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, demikian pembelajaran jual beli pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang yang pertama pengertian jual, yang kedua rukun-rukun jual. Ada apa aja rukun jual beli? Penjual, pembeli. Oke, hafal ya, apa rukun-rukunnya? Macam-macam jual beli. Yang pertama ada musyahadah, yang kedua, yang ketiga. Oke, untuk hari ini demikian pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang salam dan hajar, jual beli dengan cara salam dan juga hajar. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.